Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryandra Holil Tada dengan NIM 806051101. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya, yaitu bernama Tododo. Tododo sendiri adalah aplikasi to-do list yang dimana datanya disimpan pada JSON server di komputer saya. Nah, untuk demonya seperti ini. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah hidupkan dulu JSON servernya. Ini dengan saya menggunakan Node.js, dihidupkan. Setelah itu aplikasi masukkan IP dan email serta password. Setelah login, mohon maaf. Login nanti kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan awal, di mana untuk codingannya. Nah, di sini kita terdapat drawernya. Ini bisa untuk logout di sini. Nah, seperti itu. Saya akan coba untuk login kembali. Nah, untuk menghapus data kita bisa geser ke kiri dari tas ini. Sebelumnya nih, kalau mau dikerjakan, diklik bagian centang. Jika di undo, klik lagi untuk mengubah statusnya menjadi sudah dikerjakan atau belum dikerjakan, gitu. Bisa di swipe, nanti di swipe bersih, no task. Ini berarti tidak ada tugas yang perlu dilakukan. Untuk menambah, kita klik di sini, masuk di sini tampilannya standar seperti ini. Kemudian apa yang kamu planning itu praktikum mobile, deskripsi, demo aplikasi. Edit kita bisa masukkan manual, mungkin kita masukkan 10. Untuk deadline hari ini, kategori kuliah, prioritize, priority, pengingat mungkin hari ini juga, repeat task sekali. Nah, setelah di create, maka nanti akan muncul di halaman depan. Jika sudah selesai, kita bisa klik bagian ini. Nah, seperti itu. Untuk penjelasan codingnya, di sini saya menggunakan strukturnya menggunakan MVC, yaitu ada model, view, controller. Nah, di sini terdapat untuk main-nya. Untuk yang pertama, dia memanggil material app, kemudian diarahkan ke login view. Login view ini ada di file view, di mana di file view, folder view ini ada banyak, ada add task, home task, add task view, home view, login view, update task view, dan zoom drawer. Nah, pada aplikasi yang saya buat, login itu tampilannya seperti ini, di mana ini menggunakan scaffold kemudian dibungkus center agar semua isinya ada di tengah. Setelah itu diisi kontainer, diberi padding sebesar 20 untuk kanan, kiri, atas, bawah, agar tidak menyentuh tepi dari layar HP.
Untuk children-nya memasukkan teks, yaitu teks to do. Di sini 2 kali. Yang pertama itu to do, kemudian let's organize, be productive, Zeisbok untuk memberi batasan. Kemudian text field yang pertama itu IP, kemudian Zeisbok ini pembatas, text field yang kedua email, text field ketiga password, dan yang terakhir adalah tombol yang di sini saya menggunakan kontainer. Nah, pada kelas login ini saya menggunakan controller dari GetIt, yaitu saya memanggil login controller, di mana login controller ini isinya seperti ini. Ada text editing controller untuk email form, password form, IP form, kemudian ada object user, isLogin, dan beberapa metode untuk fetch API dari JSON server. Untuk fetch API sendiri saya menggunakan package Dio, yang nantinya Dio ini dipanggil memanggil API dan IP-nya berdasarkan nilai yang kita inputkan di sini, seperti itu. Kemudian setelah dari login view, maka di kontainer akan diarahkan menuju homepage jika benar. Ada controller login, kemudian ada then jika itu bernilai true atau akunnya ada, maka diarahkan ke homepage. Homepage-nya nah, misal kita salah menyebutkan, maka akan ada notif login failed dan akan membersihkan form. Kemudian login. Nah, setelah login maka akan di tampilan seperti ini. Di sini saya menggunakan zoom drawer. Ini seperti ini. Nah, ini zoom drawer, di mana zoom drawer memiliki file tersendiri, yaitu ini zoom drawer. Ini merupakan package. Kemudian untuk tampilan menu saya menggunakan, untuk zoom drawernya sendiri strukturnya itu circle avatar, ini fn, container berupa ini to do, teks 2 kali, Zeisbok dan teks 2 kali, kemudian tombol logout. Nah, itu di bagian menu screen, di bagian main screen itu saya menggunakan home view. Nah, home view sendiri arah di file home view .dat. Di home view sini saya menggunakan scaffold FAB floating button, kemudian list view, di dalamnya menggunakan ini disusun secara list view, dan list task nanti di generate menggunakan list view builder yang ada di sini. Nah, untuk struktur list view-nya seperti ini, panjang sekali. Nah, itu untuk home. Kemudian di home ini saya menggunakan home controller. Home controller ini berisi dari banyak, intinya mengatur controller logic bisnis dari task. Di sini ada task ID, di mana ini form yang ada jika kita menambahkan task, maka akan ada banyak form, di mana form itu wajib memiliki text editing controller. Nah, text editing di sini seperti ID, nama, deskripsi, dan seterusnya hingga repeat memiliki text editing controllernya sendiri. Di sini juga saya membuat variabel is fetching dengan nilai awal true, dan ada beberapa metode get API dan post API seperti ambil data, update data, delete data, add data, fetch data, on init, dan lain sebagainya. Di sini bertugas logic business dari API yang saya pakai. Seperti itu. Sekian. Sebelum di bagian model, saya akan menjelaskan bagian model. Di sini terdapat 2 model, yaitu yang pertama adalah login model, di mana login model ini model dari user dari API login.
Kemudian task model ini yang menangani model untuk tugas. Jadi setiap tugas pasti memiliki objek, dibentuk dalam objek yang dimana dari data tersebut memiliki ID, task setting, nama, dan seterusnya hingga repeat task. Masing-masing model ini pasti memiliki converter atau yang mengubah dari memiliki dua metode from JSON dan juga to JSON. Hal ini dipakai untuk kebutuhan API, kirim dan menerima data dari API. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.